Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alaina siyam fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin rahimakumullah dimanapun berada, semoga pada tahun ini kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan lebih khusyuk, lebih baik, dan lebih memiliki manfaat bagi kita. Kaum muslimin rahimakumullah, salah satu ibadah sekaligus bagian dari rukun Islam yang paling berat dan lama dalam menjalankannya adalah puasa. Sebulan penuh kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak memiliki alasan syar'i wajib berpuasa. Kewajiban ini pun berlaku setiap tahun pada bulan Ramadan. Berbeda dengan zakat yang hanya sekali dalam setahun dengan jumlah yang tidak terlalu signifikan dan hanya berlaku bagi yang memenuhi syarat. Begitu juga haji yang nampaknya seperti ibadah paling berat dan mahal, nyatanya hanya berlaku sekali dalam seumur hidup dan hanya wajib bagi mereka yang mampu saja, baik secara fisik maupun pembiayaan. Pelaksanaannya pun hanya mulai dari tanggal 8 sampai 13 Zulhijjah atau paling lama 6 hari saja. Adapun para hujjaj Indonesia yang harus melaksanakan perjalanan hingga 40 hari, dalam kenyataannya tidak hanya fokus pada ibadah haji saja, tapi juga pada hal-hal yang lain di luar haji, termasuk ziarah ke Madinah kurang lebih 8 hari. Sekali lagi, ibadah puasa bukanlah ibadah biasa. Tidak heran jika kesucian puasa berdampak pula pada kesucian bulan di mana puasa tersebut dilaksanakan. Selama bulan ini, berbagai amalan kebaikan, baik dalam konteks ritual maupun non-ritual, pahalanya berlipat-lipat dibandingkan dengan ibadah yang sama di bulan lainnya. Pada saat yang sama, tantangan dan cobaan serta godaan selama bulan ini pun tidak kalah beratnya. Bagaimana tidak ketika orang-orang lain non-muslim misalnya mereka menjalankan kehidupan yang normal dalam konteks memuaskan segala nafsu bahimiahnya, seperti makan, minum, dan juga berhubungan badan antara suami dengan istri pada waktu kapanpun juga, kita justru menahannya mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Ibadah ini, jangankan yang haram, segala makanan yang halal pun menjadi haram bagi kita. Puasa tentunya bukan tanpa tujuan dan alasan. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan mereka yang benar-benar beriman untuk melaksanakan ibadah puasa yang super berat ini dan harus dijalankan dalam siklus tahunan yang tetap. Tidak ada ketentuan yang Allah tetapkan itu sia-sia tanpa makna. Puasa sebagaimana yang ditekan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wahana candra di muka bagi kaum mukmin untuk memastikan bahwa mereka benar-benar di jalan yang benar dan tepat menuju derajat takwa. Sebagai jalan menuju ketakwaan, puasa justru ibadah yang senyap. Sulit membedakan mereka yang benar-benar puasa dan yang tidak, kecuali memang mereka sengaja menunjukkan dengan berbagai aksi teatrikal yang justru menghilangkan kebermanaan puasa itu sendiri. Hal ini tentunya berbeda dengan ibadah lainnya yang begitu jelas terekspos di hadapan orang-orang, seperti halnya sholat, zakat, dan ibadah haji. Dalam sebuah hadis qudsi dinyatakan
puasa itu untukku dan akulah yang membalaskan. As-shaumu li wa ana ajzi bihi. Meskipun ibadah puasa ini bersifat senyap, dalam pelaksanaannya justru dilaksanakan di tengah hiruk pikuk dan keramaian aktivitas kehidupan manusia di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah pula menetapkan bahwa siang hari merupakan waktu di mana manusia bekerja untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Inilah menariknya puasa yang dilaksanakan secara sunyi senyap, tetapi di waktu yang ramai. Kesunyian dan keramaian seperti tercipta bergandengan secara harmonis. Fenomena puasa ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam konteks kebaikan di hadapan Allah, kita tidak perlu mengekspos atau bahkan meminta perhatian khusus dari sesama manusia. Sebaliknya, kita persembahkan hanya kepada yang Maha Rahman dan Rahim. Pada saat yang sama, semua kebaikan kita tersebut justru harus memberikan efek dan manfaat bagi segenap manusia. Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat kepada sesama manusia lainnya. Maka melalui pemaknaan akan ibadah puasa ini, kita diharapkan menjadi sosok manusia pasca Ramadan tetap istiqomah dalam kebaikan dengan segala keikhlasan, seraya tetap berjuang membangun kehidupan yang lebih baik lagi, tidak hanya untuk diri pribadi atau keluarga yang terdekat, tetapi juga sesama manusia dengan peran dan kedudukan masing-masing. Hadirin rahimakumullah, semoga ibadah puasa tahun ini memberikan dampak bagi kita untuk menjadi manusia-manusia yang lebih baik. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Semoga memberikan manfaat dan terima kasih atas segala perhatian. Usikum wa iyaya bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.